Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dipa Ariyanti dengan NIM 21110312447, nomor absen 14 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 6 Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester Agama Hindu. Soal yang pertama yaitu, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten yaitu, yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata yuds yang berarti menghubungkan ataupun menyatukan. Yoga adalah suatu cara untuk menghubungkan atau menyatukan jiwa Atman dengan Parama Atman melalui suatu keheningan. Ada berbagai cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Salah satu caranya yaitu dengan mengamalkan ajaran Bhakti Yoga. Contoh penerapan ajaran ini adalah dalam proses pembuatan banten yang dilakukan oleh umat Hindu, yang digunakan sebagai sarana upacara dalam persembahyangan. Jadi, sesuai dengan ajaran tersebut, terdapat hubungan antara yoga dengan proses pembuatan banten. Antara lain, dengan adanya proses pembuatan banten, seseorang diharapkan untuk memfokuskan pikiran dan dirinya agar bisa berkonsentrasi di dalam pembuatan banten. Sama halnya dengan yoga. Dalam proses pembuatan banten, seseorang diharapkan melakukannya secara tulus ikhlas yang merupakan wujud baktinya terhadap ide Sang Widiwasa. Banten tersebut merupakan simbol atau sarana pemujaan kepada ide Sang Widiwasa yang di dalam yoga juga mempergunakan simbol tersebut pada pelaksanaannya. Selanjutnya soal yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Menurut pendapat saya, kelebihan banten dalam tradisi Hindu adalah banten merupakan hal yang memiliki makna filosofi, religius, dan kesenian dari tradisi Hindu di Bali. Filosofi religius dalam hal ini adalah bentuk rasa umat Hindu, rasa syukur kepada ide Sang Widiwasa atas semua yang beliau limpahkan sebagai anugerah yang telah diberikan kepada kita. Selain itu, banten merupakan sarana upacara yang dipergunakan oleh umat Hindu dalam proses persembahyangannya. Dan juga, banten bukan sekedar sarana upacara yang dipergunakan oleh umat Hindu, tetapi banten sebagai simbol pemujaan ide Sang Widiwasa dan sebagai tanda keikhlasan dan rasa syukur yang harus dipertahankan oleh umat Hindu. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar, dan beri contoh. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu, karena telah melanggar konsep-konsep yang ada di dalam agama Hindu. Konsep-konsep yang dilanggar yaitu yang pertama, konsep ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan korupsi merupakan hal yang tidak baik dan tidak benar karena dalam pembuatan korupsi sudah melanggar ajaran manacika atau berpikir dengan benar, wacika berkata dengan benar, dan kaika berbuat dengan benar. Yang kedua, konsep ajaran agama Hindu yang juga dilanggar saat melakukan tindakan korupsi yaitu konsep catur purusa arta, yang dimana seharusnya mengutamakan dharma atau kebenaran untuk mendapatkan suatu arta atau kekayaan dan juga kama atau keinginan untuk nantinya dapat mencapai moksa. Contoh kasus korupsi yaitu Jero Wace terbukti melaksanakan tindakan pidana korupsi dalam menyalahgunakan dana operasional menteri atau DOM. Selanjutnya soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Ketika saya mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu yang dapat saya pelajari dan saya terapkan yaitu susila dan tatuam asi. Susila merupakan tingkah laku yang harmonis sesama manusia, sedangkan tatuam asi merupakan menolong seseorang berarti menolong diri sendiri, begitu sebaliknya menyakiti seseorang berarti pula menyakiti diri sendiri. Contoh pelaksanaan nilai susila dan tatuam asi ini yaitu memberikan bantuan sosial kepada panti asuhan, seperti memberikan sembako, pakaian layak pakai, maupun memberikan buku-buku edukasi. Dengan pelaksanaan tersebut, saya telah mempelajari sekaligus menerapkan nilai-nilai agama Hindu, khususnya susila dan tatuam asi. Selanjutnya, soal yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia.
Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia tidak ada hubungannya. Hal tersebut karena kepasrahan diri seseorang merupakan suatu sikap dalam melepaskan ikatan duniawi serta berserah diri ke hadapan ide yang widiwasa. Sedangkan tindakan korupsi sangat bertentangan dengan sikap tersebut. Karena apabila seseorang tersebut melakukan suatu tindakan korupsi, maka seseorang tersebut menyatakan tidak bisa mengendalikan keinginan duniawinya, tetapi malah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan konsep agama, yaitu mencuri dan mengambil hak orang lain. Maka orang yang melakukan tindakan korupsi tidak mendapatkan penghargaan, melainkan menjalankan hukuman di penjara. Sebagai contoh kasus korupsi Jero Wace. Jero Wace terbukti melaksanakan tindakan pidana korupsi dalam menyalahgunakan dana operasional menteri atau DOM. Selanjutnya soal yang keenam, dalam konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Dengan menyadari kebenaran dan memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu ada hubungannya dengan yoga dan pranayama dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan, kebenaran akan selalu dapat diwujudkan dalam kehidupan. Dalam berlatih yoga, kita dilatih untuk bisa melaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan agar menjadi individu yang lebih baik, jujur, dan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Selain itu, berlatih yoga, kita dilatih untuk memfokuskan diri kepada Tuhan agar pikiran buruk bisa dihilangkan. Sebagai awal kegiatan berlatih yoga, kita perlu melakukan pranayama, yaitu mengatur pernapasan dengan napas teratur. Kesehatan dapat dijaga dan pikiran juga dapat diarahkan ke hal-hal yang baik sehingga perkataan dan perbuatan juga terarah. Selanjutnya, soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut ialah ungkapan tersebut dapat mengajarkan kita bahwa kehidupan harus berperilaku sesuai dengan yang pertama, manusia harus bersyukur dan memohon petunjuk kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Yang kedua, dengan berbakti kepada Tuhan, maka cita-cita akan berhasil. Yang ketiga, manusia bisa bebas dari segala keruwetan bila percaya dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, mohonlah kepada Tuhan supaya engkau mendapat perlindungan, karunia, kedamaian hidup, dan tempat yang abadi. Yang kelima, hendaknya manusia hidup selalu ingat Sang Pencipta karena semua berasal darinya. Selanjutnya soal yang ke-8, ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu diperlukan? Menurut saya, mengapa upacara ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara tersebut sangat boros? Dikarenakan pandangan masyarakat. Masyarakat Bali menganggap bahwa pelaksanaan upacara ngaben tersebut memerlukan banyak biaya atau terkesan boros. Dari hal tersebut merupakan pandangan seseorang yang belum mengerti dan memahami hakikatnya sebenarnya dari pelaksanaan ngaben tersebut. Makna sebenarnya dalam pelaksanaan ngaben tersebut adalah berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur Pancamahabhuta yang ada di dalam diri kita kepada ide Sang Widiwasa serta melepaskan ikatan keduniawian seseorang. Ide Sang Widi melepaskan ikatan keduniaan di dalam diri seseorang yang meninggal tersebut. Adapun tingkatan upacara ngaben yang dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari nista atau kecil, madya atau sedang, dan utama atau besar. Apabila seseorang kurang mampu, maka diharapkan mengambil tingkatan ngaben yang nista atau kecil atau madya atau sedang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya soal yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek ligih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas itu?
Menurut pendapat saya, wajar banyak umat Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya besar, karena hal ini menunjukkan sikap religius sudah meningkat. Yatnya bukan hanya sekedar kemewahan untuk memuja ide Sang Widiwasa, tetapi keikhlasan dalam hati yang harus dimiliki. Sedangkan umat Hindu untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan karena sikap sosial yang dimiliki masih kurang. Hal ini terjadi karena konsep mempersembahkan apa yang diperbuat hanya fokus kepada ide Sang Widiwasa. Ide Sang Widiwasa, tetapi keikhlasan dalam hati yang harus dimiliki. Padahal menyumbang beasiswa untuk anak miskin tanpa melihat agamanya sebenarnya adalah perbuatan baik, karena kita menolong ciptaan Tuhan. Dengan menolong antar sesama tersebut kita akan mendapatkan anugerah suci dari Tuhan. Selanjutnya soal yang ke-10, yang terakhir, Yatra Yogas Harafah Krato Yatra Parto Damur Dahara Tatra Sirem Pijayo Butir Drua Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgang. Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu manusia dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk menjauhi segala hal yang dilihat oleh indrianya dan objek-objek indrianya, dapat menghilangkan perasaan suka dan tidak suka, mengendalikan perkataannya, tubuh dan pikiran terkait dalam meditasi dan konsentrasi yang bebas dari nafsu, menghapuskan kecurangan, kekerasan, harga diri, keinginan kemarahan, kepemilikan, dan menyempurnakan pikiran pantas untuk menyatu dengan ide Sang Widiwasa. Sekian presentasi saya mengenai pembahasan soal ujian akhir semester agama Hindu, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.